Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Agnes Neibaho dengan NIM 11S22052 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi pada week yang ke-13, yakni tentang Project Procurement Management. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada minggu kali ini, yang pertama itu mahasiswa mampu memahami aspek-aspek dalam pengelolaan pengadaan pada proyek, dan yang kedua itu mahasiswa mampu memahami cara dan strategi dalam melakukan pengadaan pada sebuah proyek. Nah, yang pertama kita bahas itu tentang pentingnya manajemen pengadaan proyek. Nah, pengadaan itu artinya memperoleh barang atau jasa dari sumber-sumber dari luar, atau istilah lainnya itu termasuk pembelian dan outsourcing. Nah, para ahli memperkirakan bahwa pengeluaran global untuk perangkat lunak dan layanan komputer akan terus bertumbuh. Gartner memperkirakan nilai industri TI global pada tahun 2014 akan mencapai 3,8 triliun. Nah, di sini orang-orang terus memperdebatkan apakah outsourcing lepas pantai atau offshore dalam membantu negara mereka sendiri atau tidak. Dan di sini kita kenal istilah onshore yang artinya itu outsource, tapi di negara sendiri mencari low paid workers untuk mengerjakan. Nah, kemudian uh, tentang perdebatan outsourcing itu, di sini ada beberapa perusahaan seperti Walmart yang lebih memilih untuk tidak melakukan outsourcing sama sekali. Sementara yang lainnya itu banyak menggunakan outsourcing. GM baru-baru ini mengumumkan rencana untuk beralih dari outsourcing 90% layanan TI menjadi hanya 10%. Nah, sebagian besar organisasi melakukan beberapa bentuk outsourcing untuk memenuhi kebutuhan IT mereka dan menghabiskan sebagian besar uang di negara mereka sendiri. Nah, tenaga kerja sementara Amerika Serikat terus bertambah karena orang-orang bekerja untuk agen pekerjaan sementara, sehingga mereka dapat lebih mudah berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Nah, untuk IT outsourcing market itu terus bertumbuh. Di sini perusahaan Amerika Serikat mentransfer lebih banyak pekerjaan ke luar negeri, terutama di bidang infrastruktur TI, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan proses inovasi. Nah, di sini ada India, Cina, dan Filipina yang menjadi lokasi pilihan untuk outsourcing, dan Amerika Latin itu semakin populer. Kemudian, kekurangan personel yang memenuhi syarat, bukan penghematan biaya, adalah alasan utama outsourcing global layanan IT. Nah, mengapa outsource? Nah, outsource itu kita gunakan untuk mengakses keterampilan dan teknologi. Kemudian, kita gunakan untuk mengurangi biaya tetap dan berulang. Kemudian, outsource itu memungkinkan organisasi klien fokus pada bisnis intinya. Outsource juga memberikan fleksibilitas dan meningkatkan akuntabilitas. Nah, untuk kontrak atau perjanjian ini akan saling mengikat yang mewajibkan penjual untuk menyediakan produk atau layanan tertentu dan mewajibkan pembeli untuk membayarnya. Nah, kontraknya itu akan memperjelas tanggung jawab dan mempertajam fokus pada kiriman utama proyek. Nah, karena kontraknya itu akan mengikat secara hukum, maka akan lebih banyak pertanggungjawaban untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang tercantum dalam kontrak. Kemudian untuk proses manajemen pengadaan proyek sendiri itu definisi project procurement management itu adalah mendapatkan barang dan jasa untuk suatu proyek dari luar organisasi tersebut. Nah, prosesnya itu dimulai dari yang pertama itu ada planning procurement management untuk menentukan apa yang perlu dibeli dan bagaimana pengadaannya. Kemudian yang kedua itu ada conducting procurement untuk mendapatkan respon penjual, memilih penjual, dan tanda tangan kontrak. Kemudian yang ketiga itu ada controlling procurement. Nah, di sini kita akan mengelola hubungan dengan penjual, memonitor kontrak,
dan membuat perubahan sebagaimana dibutuhkan. Dan yang terakhir itu ada closing procurement, di mana kita akan menyelesaikan setiap kontrak dan memastikan bahwa kontrak dan perjanjian sudah dilaksanakan dan sudah memecahkan masalah. Kita akan bahas yang pertama itu dari planning procurement management. Di bagian planning procurement management itu, kita akan mengidentifikasi kebutuhan proyek mana yang paling dapat dipenuhi dengan menggunakan produk atau layanan di luar organisasi. Nah, jika tidak perlu membeli produk atau layanan apapun dari organisasi, maka tidak perlu melakukan proses manajemen pengadaan lainnya. Untuk jenis-jenis kontrak sendiri, itu ada beberapa. Yang pertama, fixed price or lump sum contract. Nah, di sini total harga tetap untuk produk atau jasa yang sudah bisa dipastikan dan didefinisikan dengan pasti. Kemudian yang selanjutnya itu ada reimbursable contract, yang dimana pembayaran pada penjual berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan. Kemudian ada bagian time and material contract, di mana hybrid untuk harga tetap dan biaya yang bisa dikembalikan seringkali digunakan oleh konsultan. Selanjutnya itu ada unit price contract, yang membutuhkan pembeli untuk membayar biaya yang ditentukan per unit layanan. Nah, untuk sebuah kontrak tunggal sebenarnya dapat mencakup keempat kategori tersebut jika masuk akal untuk pengadaan tertentu tersebut. Nah, untuk bagian klausul kontrak, nah di sini kontraknya itu harus menyertakan klausul khusus untuk memperhitungkan masalah khusus proyek. Nah, di sini kita juga dapat membutuhkan berbagai pendidikan atau pengalaman kerja untuk hak membayar yang berbeda. Klausul terminasi itu merupakan klausul kontrak yang memungkinkan pembeli atau pemasok untuk mengakhiri kontrak. Nah, di bagian tools and technique for planning purchase and acquisition, yang pertama itu ada bagian expert judgment. Nah, di sini kita membutuhkan pendapat dari pakar. Kemudian ada bagian market research. Nah, di sini kita membutuhkan riset pasar. Dan yang terakhir itu ada make or buy analysis. Nah, di sini kita akan menentukan apakah suatu organisasi harus membuat atau melaksanakan produk atau jasa tertentu di dalam organisasi atau harus membeli dari orang lain. Nah, untuk contoh make or buy atau yang artinya membuat atau membeli, di sini kita akan mengasumsikan bahwa kita dapat menyewa item yang kita butuhkan untuk sebuah project seharga $800 per hari. Untuk membeli item biayanya $12, ditambah biaya operasional harian $400 per hari. Nah, pertanyaan itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar biaya pembelian sama dengan biaya sewa? Nah, untuk solusinya sendiri, kita buat dulu persamaan agar kedua opsi pembeli dan sewa itu sama. Nah, untuk contoh ini kita gunakan persamaannya itu D sama dengan hari. Nah, misal D adalah jumlah hari untuk menggunakan item, maka $12 ditambah 400D sama dengan $800 Kemudian kita kurangi $400 di kedua sisi persamaan. Maka kita akan dapat $12 sama dengan $400D. Nah, kemudian nanti untuk mendapatkan D-nya kita bagi $12.000 dibagi $400. Nah, hasilnya itu adalah 30. Jadi, jika kita membutuhkan barang tersebut selama lebih dari 30 hari, akan lebih ekonomis untuk membelinya. Yang selanjutnya itu ada dokumen rencana pengadaan. Nah, untuk dokumen rencana pengadaan ini akan menjelaskan bagaimana proses pengadaan akan dikelola, eh, mulai dari mengembangkan dokumentasi, untuk melakukan pembelian dari luar atau akuisisi hingga penutupan kontraksi, yang bervariasi berdasarkan kebutuhan proyeknya itu sendiri. Selanjutnya untuk bagian Contract Statement of Work atau SOW, di sini ada pernyataan kerja yang merupakan deskripsi pekerjaan yang kita perlukan untuk pengadaan. Nah, jika nanti Contract Statement of Work-nya itu kita gunakan sebagai bagian dari kontrak untuk mendeskripsikan hanya pekerjaan yang diperlukan,
maka akan disebut sebagai pernyataan kontrak kerja. Nah, untuk kontrak statement of work sendiri itu adalah jenis pernyataan pada ruang lingkup. Nah, untuk kontrak statement of work yang baik itu akan memberikan bidar atau penawar dan pemahaman yang lebih baik tentang ekspektasi pembelinya. Yang selanjutnya itu ada dokumen pengadaan. Nah, dokumen pengadaan itu dibagi dua. Yang pertama itu ada request for proposal. Nah, request for proposal ini kita pakai untuk meminta proposal dari penjual potensial. Nah, proposal sendiri itu merupakan dokumen yang kita siapkan ketika ada pendekatan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Yang kedua itu ada request for quote. Nah, request for quote itu kita gunakan untuk meminta penawaran atau penawaran dari calon pemasoknya. Nah, bisa juga disebut sebagai tender atau penawaran yang disiapkan oleh penjual dengan memberikan harga untuk barang standar yang telah ditentukan dengan jelas oleh pembeli. Kriteria pemilihannya itu eh, yang pertama kita harus menyiapkan beberapa bentuk kriteria evaluasi. Sebaiknya sebelum mengeluarkan RFP atau RFQ formal. Nah, yang kedua kita harus waspada terhadap proposal yang terlihat bagus di kertas dan pastikan untuk mengevaluasi faktor-faktor seperti kinerja masa lalu dan pendekatan manajemen. Nah, kita juga dapat meminta presentasi teknis sebagai bagian dari proposal itu sendiri. Yang kedua, kita bahas tentang conducting procurement. Nah, untuk conducting procurement, kita di sini akan memutuskan siapa yang akan diminta untuk melakukan pekerjaan itu, kemudian mengirimkan dokumentasi yang sesuai kepada calon penjual, kemudian kita memperoleh proposal atau tawaran, kita memilih penjual, dan pemberian kontrak. Untuk pendekatan pengadaannya sendiri, di sini organisasi dapat mengiklankan pengadaan barang dan jasa dengan beberapa cara. Yang pertama, mendekati vendor pilihan. Yang kedua, mendekati beberapa vendor potensial. Yang ketiga, beriklan kepada siapapun yang tertarik. Kemudian, ada bagian konferensi penawar dapat membantu memperjelas harapan pembeli. Untuk pemilihan penjual sendiri, di sini organisasi sering melakukan evaluasi awal terhadap semua proposal dan penawaran, dan kemudian mengembangkan daftar pendek penjual potensial untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, penjual dalam daftar pendek seringkali menyiapkan penawaran terbaik dan terakhir. Nah, hasil akhirnya itu merupakan kontrak yang ditandatangani oleh pembeli dan penjual yang terpilih. Bagian yang ketiga itu ada controlling procurement. Controlling procurement itu akan memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi persyaratan kontrak. Kontrak itu adalah hubungan hukum. Jadi, penting bagi profesional hukum dan kontraktor untuk terlibat dalam menulis dan mengelola kontrak. Nah, bagi manajer proyek dan anggota tim, penting untuk mengawasi perintah perubahan yang konstruktif yang merupakan tindakan lisan atau tertulis atau kelalaian oleh seseorang dengan otoritas aktual atau nyata yang dapat ditafsirkan memiliki efek yang sama seperti perintah perubahan tertulis. Nah, saran untuk pengendalian perubahan kontrak yang pertama pada part yang pertama itu eh, yang pertama, perubahan pada bagian manapun dari proyek perlu ditinjau, disetujui, dan didokumentasi oleh orang yang sama dengan cara yang sama seperti bagian asli dari rencana itu disetujui. Yang kedua itu evaluasi dari setiap perubahan harus mencakup analisis dampak. Yang ketiga, bagaimana perubahan akan mempengaruhi ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas barang atau jasa yang disediakan. Yang keempat, perubahan harus didokumentasikan secara tertulis. Nah, di sini anggota tim proyek juga harus mendokumentasikan semua pertemuan penting dan panggilan telepon. Untuk part yang kedua, yang pertama itu manajer proyek dan tim harus tetap terlibat untuk memastikan sistem baru akan memenuhi kebutuhan bisnis dan bekerja dalam lingkungan operasional. Yang kedua itu memiliki rencana cadangan. Dan yang ketiga itu menggunakan alat dan teknik seperti sistem kontrol perubahan kontak, tinjauan kinerja yang dilakukan pembeli, inspeksi dan audit, dan yang lain sebagainya. Untuk yang bagian yang keempat itu
Ada closing procurement. Di sini kita akan melibatkan penyelesaian dan menyelesaikan kontrak serta menyelesaikan semua item terbuka. Nah, tim proyeknya ini harus menentukan apakah semua pekerjaan diselesaikan dengan benar dan memuaskan dan memperbarui catatan untuk mencerminkan hasil akhir. Kemudian, informasi arsip untuk digunakan di masa mendatang kontrak itu sendiri harus mencakup persyaratan untuk penerimaan dan penutupan formal. Nah, di sini ada best practice. Pengadaan bisa lebih cerdas jika yang pertama, data scientist membangun model prediktif untuk menganalisis tanggal besar terkait keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Mengapa tidak membuat model proses pengadaan? Nah, di sini ekonom perilaku tahu bahwa orang tidak bertindak secara rasional. Yang kedua, mengapa tidak menerapkan irasionalitas untuk keuntungan Anda dalam negosiasi? Yang ketiga, crowdsourcing mengumpulkan ide dari sekelompok besar orang. Nah, dapatkah ini berlaku untuk beberapa pengadaan organisasi Anda? Nah, ringkasan di sini, manajemen pengadaan proyek melibatkan memperoleh barang dan jasa untuk proyek dari luar organisasi. Proses utamanya itu ada 4 yang tadi. Yang pertama kita planning, kemudian yang kedua kita conducting, yang ketiga kita controlling, dan yang keempat kita closing. Sekian video evaluasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.